Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita sambung pembicaraan kita mengenai home remedy untuk membantu mengurangkan rasa sakit pada persendian. Kita telah membicarakan 11 home remedy pada video sebelumnya. Kali ini kita membicarakan yang selanjutnya, yang ke-12. Yang ke-12, Anda bisa menggunakan vitamin C. Vitamin C ini tidak hanya membantu memproduksi kolagen, Jadi kolagen diproduksi dengan bantuan vitamin C. Kolagen ini merupakan komponen utama persendian. Tetapi vitamin C juga tidak hanya sebagai pembantu produksi kolagen, juga sebagai penyapu, penyapu tubuh dari radikal bebas yang merusak. Jadi vitamin C ini juga bisa menggunakan radikal bebas yang ada dalam tubuh atau badan yang berbahaya bagi persendian. Penelitian telah menunjukkan bahwa vitamin C dapat membantu mengatasi radang sendi. Oleh karena itu, kalau Anda ingin mengkonsumsi vitamin C, jangan mengkonsumsi vitamin C sekali dalam dosis tinggi, tapi lebih bagus Anda bagi satu hari itu dalam 2 atau 3 dosis. Misalkan kalau Anda ingin makan vitamin C 500 mg sekali makan pada pagi hari, lebih bagus Anda bagi 2, setengah atau 250 mg pada pagi hari dan setengah lagi 250 mg pada sore hari. Kenapa? Karena vitamin C ini tidak disimpan di dalam badan, dia akan dibuang. Jadi kalau kelebihan dia akan dibuang, sisanya itu akan dibuang melalui urin, melalui air kencing. Jadi bagilah konsumsi vitamin C itu menjadi 2, jangan dalam satu dosis tinggi, tapi bagi menjadi 2 dosis, pagi hari dan sore hari. Anda juga bisa mengkonsumsi makanan atau buah atau sayuran yang kaya dengan vitamin C, seperti lemon atau citrus, stroberi, melon atau brokoli, dan sayuran-sayuran hijau yang lain atau buah kiwi, Itu adalah sumber-sumber vitamin C, Yang ke-13, tambahkan cengkeh, Jadi cengkeh ini sebetulnya sudah diketahui oleh para leluhur kita, juga menggunakannya sebagai rempah dalam makanan. Jadi cengkeh ini mengandung bahan kimia anti-inflamasi, anti-inflammation yang disebut eugenol. Eugenol ini dapat menghambat proses tubuh yang memicu radang sendi. Jadi eugenol ini mempengaruhi proses tubuh yang memicu radang sendi. Dalam satu penelitian pada hewan, eugenol mencegah pelepasan COX-2. COX-2 ini adalah protein yang memicu peradangan. Protein ini merupakan juga target obat penghambat radang, obat penghambat radang seperti Celebrex. Jadi COX-2 ini juga target dari Celebrex. Jadi zat yang di dalam cengkeh tadi, eugenol, juga mempunyai target mencegah pelepasan COX-2. Jadi COX-2 ini adalah protein yang memicu peradangan. Dengan demikian cengkeh dapat menghambat peradangan. Selain itu juga cengkeh mengandung antioksidan yang penting dalam menghambat kerusakan tulang rawan dan tulang yang disebabkan oleh radang sendi, arthritis.
Jadi kalau Anda ingin menggunakan cengkeh, gunakanlah setengah sampai 1 sendok teh ya. 1 sendok teh, bukan 1 sendok makan, 1 sendok teh. Setengah hingga 1 sendok teh sehari untuk meredakan nyeri sendi ya. Ya, Anda taruh misalkan pada, kalau Anda buat sayur bening, tambahkan cengkeh setengah sendok teh ya. Jadi Anda minum ekstraknya gitu ya. Jangan cengkehnya Anda makan, terlampau pedas. Itu cengkeh. Yang selanjutnya yang ke-14. Yang ke-14 asam lemak omega 3 ya. Asam lemak esensial omega 3. Omega 3 ini banyak sekali manfaatnya ya. Kita sudah bicarakan juga dalam video-video sebelumnya. Asam lemak omega 3 ini sangat baik untuk meredakan peradangan dan menenangkan sendi ya. Ikan air dingin seperti salmon dan tuna adalah salah satu sumber makanan terbaik ya. Kalau kita tropis ini ikan sardins lah. Ada juga lagi ikan sabak, tapi sabak ini kadang ada kadang tidak. Tapi kalau ikan sardins, ikan selayang ini insya Allah selalu ada ya. Jadi tubuh kita ini mungkin memerlukan lebih banyak omega 3 ya daripada yang dapat kita konsumsi daripada makan ikan saja ya. Jadi bicarakanlah kalau Anda mengalami radang sendi untuk menambah suplemen omega 3 ya. Selain itu juga, selain makan ikan ya atau minyak ikan ya, minyak ikan yang mengandung omega 3, Anda bisa juga menggunakan minyak zaitun ya. Minyak zaitun ini mengandung omega 3 dan antioksidan ya, yang telah terbukti mengurangi peradangan ya. Yang ke-15, tetap berpegang pada makanan rendah alergi ya. Jadi ada makanan-makanan yang perlu dihindari oleh orang-orang yang mengalami radang sendi ya, terutama penyakit autoimun radang sendi ya, yaitu autoimun, yaitu rheumatoid arthritis ya. Rheumatoid arthritis ini penyakit autoimun ya, pada sendi ya. Sendi itu akan rusak sampai hilang. Sendi itu diganti dengan jaringan yang lain ya, jaringan tulang kadang-kadang. Jadi para peneliti di University of Oslo di Norwegia ya, menemukan bahwa orang dengan rheumatoid arthritis ini memiliki tingkat antibodi yang lebih tinggi terhadap susu sapi, telur, ikan kod, dan babi ya, daripada orang-orang yang tidak memiliki rheumatoid arthritis. Jadi dalam badannya ada antibodi terhadap susu sapi, telur, ikan kod, dan daging babi ya. Dalam satu penelitian juga dengan orang-orang yang mengalami rheumatoid arthritis yang mengikuti diet ya. Jadi diet artinya apa, diet terapi ya. Jadi dengan mengatur makanan ya, makanan-makanan yang mengandung biji-bijian seperti produk gandum yang mengandung gluten ya. Jadi makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan yang bisa bersifat alergi ya, dihilangkan dari dietnya ya. Tadi sudah disebutkan biji-bijian seperti gandum, karena gandum mengandung gluten, kacang-kacangan, susu, telur ya. Selama 10 hingga 18 hari ini mengalami gejala yang berkurang secara signifikan ya. Jadi orang-orang yang mengalami rheumatoid arthritis ya. Rheumatoid arthritis ini radang sendi karena autoimun disease ya. Jadi dihilangkan makanan-makanan yang bisa memicu alergi ya. Tapi begitu makanan itu dikembalikan semula, artinya makanan tadi susu sapi ditambah lagi, telur ditambah lagi, biji-bijian seperti gandum ditambah lagi, kacang-kacangan, gejalanya makin lebih buruk ya. Jadi ini pantang ya, artinya berpantanglah terhadap makanan-makanan yang bisa menyebabkan alergi ya. Jadi dikurangkan, kalau tidak bisa 100%
dihalang atau pantang, ya mulailah dikurangi perlahan-lahan sampai akhirnya bisa pantang 100%. Ya. Studi lain juga menemukan bahwa jagung, gandum, jeruk, ya, gandum hitam, telur, daging sapi, dan kopi juga bisa bernambah masalah ya pada orang-orang yang mengalami radang sendi akibat alergi. Ya. Kenapa? Karena makanan-makanan disebutkan tadi membantu menghasilkan asam arachidonat. Asam arachidonat ini adalah bahan kimia tubuh yang terkait atau berhubungan dengan peradangan. Jadi baiknya dikurangi makanan-makanan tersebut ya. Terutama kopi nih ya, kopi ini bagi orang-orang pecandu kopi ini. Kalau dia mengalami radang sendi, kurangilah kopi itu ya, karena dia akan membantu membentuk asam arachidonat. Ya. Ke-16, membuat tapal jahe ya, tapal atau untuk ditambal di atas sendi ya. Jadi menampakkan jahe yang dihancurkan ya, dihaluskan ke sendi yang sakit, ini bekerja seperti capsaicin ya. Capsaicin kita sudah sebutkan dalam video sebelumnya. Capsaicin ini adalah elemen atau unsur dalam cabai yang dapat menghambat ya, atau mengurangkan zat P. Zat P ini mungkin berasal dari kata pain ya, zat P ya dalam badan. Bahan ini berfungsi untuk membawa pesan rasa sakit atau signal rasa sakit ke sistem saraf pusat. Ya. Jadi satu studi terhadap 56 orang ini menemukan bahwa jahe bisa meredakan gejala ya. Gejala pada 55% orang dengan osteoartritis ya. Osteoartritis ini adalah penyakit degenerasi ya. Degenerasi tulang rawan pada persendian, terutama sendi lutut. Jadi tulang rawannya itu makin habis ya, makin terkikis habis. Jadi akhirnya tidak ada lagi tulang rawan, tulang sama tulang bertemu. Itu alangkah sakitnya ya. Dan satu studi tadi telah menemukan bahwa jahe meredakan gejala pada 55% ya, dari 56 orang. Ya mungkin 28 atau 29 orang ya. Kemudian pada penyakit rheumatoid arthritis 74% ya. Dan lebih tinggi ya, 74% dari orang-orang dengan penyakit rheumatoid arthritis ya. Jadi gunakanlah tapal jahe, karena jahe ini juga sebagai anti inflamasi ya. Kita sudah sebutkan jahe ini selain ditapal atau dibuat untuk tapal ya, ditapal di sendi juga boleh diminum ya, minum air jahe. Jadi untuk membuat tapal, kupas saja kira-kira secukupnya sebesar 1.000 jari atau 2 jari gitu ya. Dikupas, kalau tidak dicuci bersih, kemudian ditumbuk halus ya. Tumbuk halus, campurkan dengan minyak zaitun ya. Kenapa minyak zaitun? Karena tadi kita sebutkan minyak zaitun ini juga sebagai antiinflamasi dan antioksidan ya. Jadi campur jahe sama minyak zaitun tadi ya, secukupnya, kemudian ditapal ya, ditampalkan pada sendi-sendi yang sakit. Kalau bisa dibalut dengan perban ya, supaya tidak jatuh dan bisa agak lama di sendi tersebut ya. Jadi pasta jahe dengan minyak zaitun tadi ditampalkan di sendi yang sakit dan dibalut dengan kain kasa atau perban ya, sampai jahe itu kering ya. Itu tampalan jahe ya. Kemudian yang ke-17, berjalan dengan alas kaki yang tidak tinggi tumitnya. Bila perlu sekali-sekali ya, berjalanlah di lantai yang tanpa menggunakan alas kaki. Jadi berjalan secara alami tanpa alas kaki ini dapat mengurangi beban pada sendi lutut ya.
Karena kalau kita menggunakan alas kaki yang tinggi tumitnya, ini akan menyebabkan tekanan pada tumit ya. Ini terutama kaum perempuan ya. Kaum perempuan ini senang pakai tumit tinggi ya, supaya terlihat tinggi ya, tegak. Padahal itu tidak bagus bagi persendian ya. Jadi cobalah kalau Anda mempunyai penyakit sendi ya, ada sendi itu sudah sakit, terutama sendi lutut, usahakan tidak menggunakan alas kaki yang tumitnya itu tinggi ya. Kalau bisa sama rata saja ya. Sekali-sekali jalanlah tanpa alas kaki ya. Dan ini berjalan secara alami tanpa alas kaki dapat mengurangi beban pada sendi lutut dan meminimalkan rasa sakit dan kecacatan akibat osteoartritis sebesar 12% ya, dibandingkan dengan orang yang berjalan dengan sepatu. Ini menurut penelitian terhadap orang-orang dengan osteoartritis. Jadi sudah ada penelitian ya, kajian 12% ya, orang yang tidak menggunakan alas kaki ya. Kemudian kalau Anda ingin menggunakan alas kaki, juga sekarang sudah ada alas kaki yang digunakan untuk orang-orang yang mengalami sakit sendi ya, ortotik ya. Jadi kalau ingin menggunakan alas kaki, gunakanlah sepatu atau sendal ya yang meniru lingkungan kaki ya, lingkungan alami kaki dan kontur tumit, tapi tidak menyebabkan tumit itu terangkat ya, karena kalau terangkat dia akan menyebabkan tekanan pada sendi lutut. Itu yang ke-17. Yang ke-18, beralih ke makanan pedas saat radang sendi kambuh ya. Jadi makanlah makanan yang mengandung rempah-rempah seperti cabai rawit, jahe dan kunyit ya, yang mengandung senyawa yang mengurangi pembengkakan ya, inflamasi atau peradangan, dan memblokir zat B ya, zat kimia otak yang mengirimkan signal rasa sakit ya. Jadi jahe, cabai rawit dan kunyit ya. Carilah beberapa resep makanan pedas yang mengandung ketiga bahan tersebut ya. Itu yang ke-18 ya. Kemudian yang ke-19, membuat ramuan bumbu masak untuk sendi ya. Ini dapat digunakan juga cabai rawit, rosemary atau thyme ya. Pada minyak zaitun lagi atau minyak sayur. Kalau nggak ada minyak zaitun, minyak sayur ya. Tambahkan cabai rawit, rosemary atau thyme untuk dioleskan pada, misalkan Anda kalau masak ikan oles ya, masak daging oles gitu ya. Bila perlu Anda makan roti, oleskan seperti itu ya. Semua ramuan ini memiliki sifat menenangkan rasa sakit dan menawarkan pereda nyeri artritis secara alami ya. Yang ke-20, berjemur di bawah matahari, sinar matahari ya, terutama sinar matahari pagi ya. Banyak orang dengan artritis mengalami kekurangan vitamin D ya, yang tampaknya berperan dalam produksi kolagen pada persendian ya. Studi menemukan bahwa mendapatkan lebih banyak vitamin D dapat bermanfaat ya bagi mereka yang menderita rheumatoid arthritis juga ya. Jadi untuk meningkatkan kadar vitamin D, berjemurlah Anda setiap hari ya. Kira-kira 15-30 menit setiap hari ya, pagi hari berjemur ya. Ini cukup untuk badan kita ini mensintesis vitamin D, karena dengan bantuan sinar matahari ya, badan kita, terutama kulit kita ini ya, kulit kita akan terbantu untuk memproses atau mensintesis vitamin D ya. Kalau Anda perempuan ya, berjemurlah di dalam ruangan yang
tidak terlihat oleh orang lain ya. Sama laki-laki juga ya, lebih bagus berjemur misalkan di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain ya. Kulit dibuka ya, tangan atau kaki atau badan tuh ya, supaya kulit itu terkena sinar matahari sehingga berlakulah proses sintesis vitamin D. Karena kalau Anda berjemur tertutup sama kulit ya nggak ada gunanya gitu ya. Karena di kulit itu harus kena sinar matahari. Oleh karena itu jangan sampai ada orang lain yang melihat, terutama perempuan ya, kalau berjemur jangan sampai auratnya terbuka gitu ya. Sama laki-laki juga ya. Itu yang kedua. Yang kedua yang terakhir ini adalah suplemen ya, atau suplemen. Dan mengenai suplemen ini lebih bagus dikonsultasikan ya kalau memang Anda benar-benar ada mengalami gangguan sendi atau arthritis ya. Yang pertama, kalau ekstrak jahe ini memang home remedy ya. Home remedy untuk jahe ini, ekstrak jahe. Apakah Anda meminum air jahe atau menggunakan ekstrak jahe ini untuk ditapalkan di sendi ya, 2 kali sehari ya. Dia buat jahe itu tumbuk dan halus, kemudian dicampur dengan minyak zaitun ya. Kemudian ditampalkan di sendi-sendi itu, dibalut dengan perban ya. Ini mengurangi nyeri lutut ya pada pasien dengan osteoartritis ya, osteoartritis pada lutut ya, serta meningkatkan cara kerja lutut. Karena jahe memiliki efek antiinflamasi sama seperti ibuprofen ya. Ibuprofen ini obat antiinflamasi. Kemudian vitamin E ini mengandung alfa tocopherol murni ya. Vitamin E mungkin memiliki manfaat antiinflamasi bagi penderita rheumatoid arthritis. Yang terakhir, kombinasi dua bahan ya, glukosamin dan chondroitin. Tapi ini bersifat kontroversi ya. Suplemen kombinasi ini dapat meredakan nyeri jangka panjang dan memperlambat degenerasi tulang rawan. Jadi ada beberapa peneliti percaya bahwa glukosamin dan chondroitin dapat memperbaiki tulang rawan yang rusak. Tapi tidak semua pasien mempunyai reaksi yang baik positif ya. Ada yang tidak ada reaksi ya. Dan jadi Anda perlu coba dulu ya dan konsultasikan dengan dokter Anda ya. Jika kombinasi glukosamin dan chondroitin ini berhasil untuk Anda, dan Anda akan mengalami kelegaan dalam 2 hingga 3 bulan, maka Anda boleh secara berangsur-angsur mengurangi obat-obat antiinflamasi ya. Jadi kalau kombinasi chondroitin dan glukosamin ini tidak ada efek, tidak ada manfaatnya pada Anda setelah Anda menggunakan sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, maka Anda boleh berhenti menggunakannya. Karena memang home remedy ini ada yang bersifat positif bagi seseorang atau beberapa orang, tapi tidak ada pengaruh atau efek pada orang yang lain ya. Jadi tidak perlu Anda menyalah-nyalahkan orang, karena memang obat ini tidak semuanya sama kepada setiap orang ya. Begitu juga obat ini bukan semata-mata obat yang menyembuhkan ya. Sudah kita bincangkan dalam video sebelum-sebelumnya ya. Jadi kita hanya berikhtiar, berusaha, yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Home remedy ini adalah ikhtiar bagi kita untuk membantu, terutama ini pada video ini kita bicara tentang sakit sendi. Kita berikhtiar ya. Yang menyembuhkan hanya Allah ya. Allah telah menurunkan penyakit, begitu juga dengan obatnya, tapi yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.